Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Hamidah dengan NIM 119106238867. Saya Nadita Aprilia dengan NIM 119106239902. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang electronic commerce. Selamat menyaksikan. Electronic commerce atau e-commerce. Apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? Pernahkah teman-teman sekalian berbelanja online? Tentunya hal ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Apalagi di layanan digital sekarang ini yang menjadikan sesuatu rumit menjadi lebih mudah. Adapun pengertian e-commerce, menurut London, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perangkatnya. Dan jaringan komputer adalah suatu kumpulan beberapa terminal komunikasi yang terdiri atas dua komputer atau lebih dan saling berhubungan. Adapun tujuan dibangunnya jaringan ini supaya data atau informasi yang dibawa oleh transmitter atau pengirim bisa sampai kepada receiver atau penerima dengan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, ada jenis jaringan berdasarkan media transmisi data. Yang kedua, ada jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Dan yang ketiga, ada jenis jaringan berdasarkan peranan dan hubungan. Dan yang keempat, jenis jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi. Adapun bagian-bagian dari jenis jaringan berdasarkan media transmisi data, yang pertama, jaringan komputer berkabel atau wired network. Yang kedua, jaringan komputer nikabel atau wireless network. Selanjutnya, jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah local area network, yang kedua ada one with area network, yang ketiga VPN atau virtual private network, dan yang keempat pan person area network, yang kelima metropolitan area network. Selanjutnya, jenis jaringan berdasarkan peranan hubungan, ada jaringan client server and peer-to-peer, dan jaringan berdasarkan distribusi sampel informasi, ada jaringan terpusat dan terdistribusi. Selanjutnya, perdagangan internet. Teknologi client server. Client server adalah konsep arsitektur pelengkap lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer atau komputer yang sama. Bagaimana sih pembayaran e-commerce? Yang pertama ada cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dilakukan secara langsung. Setelah menerima barang, pembeli bisa membayarkan uang secara tunai kepada penjual atau kurir. Yang kedua, pembayaran dengan transfer. Pembeli bisa mentransfer uang ke rekening si penjual. Setelah itu, barang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Pembeli bisa mentransfer uangnya melalui mesin ATM, mobile banking, dan internet banking. Ketiga, pembayaran melalui gerai retail. Pembayaran bisa dengan mengunjungi gerai retail seperti Indomaret dan Alfamart. Pembayaran dengan e-wallet seperti Dana, OVO, dan GoPay. Keamanan transaksi elektronik. Teknologi enkripsi penting bagi terlaksananya e-commerce. Enkripsi melibatkan penggunaan password atau kunci digital untuk mengacak pesan yang dapat terbaca menjadi pesan yang tidak dapat terbaca. Adapun jenis-jenis sistem enkripsi
Pertama, enkripsi kunci rahasia. Kedua, enkripsi kunci publik. Ketiga, enkripsi hybrid dan amplop digital. Yang keempat, tanda tangan digital. Masalah keamanan sistem enkripsi kunci publik. Cryptanalysis mencakup berbagai teknik untuk menganalisis enkripsi pesan dengan tujuan memecahkan suatu kode enkripsi akses legal terhadap kunci publik pembuat enkripsi. Kunci privat dapat diperoleh dengan cara memfaktor kunci publik. Oleh karena itu, keamanan enkripsi kunci publik tergantung pada asumsi bahwa seorang penyerang tidak akan dapat memfaktor produk dari dua angka primer. Penyerang akan mencoba menerobos ke lokasi tempat kunci privat disimpan. Jika penyerang mendapatkan kunci privat, maka dia akan mudah dapat mendeskripsi pesan yang terenkripsi dengan kunci publik. Aplikasi elektronik commerce dan teknologi enkripsi. Pertama, sistem kas virtual. Kas digital atau e-money dibuat pada saat sebuah bank menyertakan tanda tangan digital untuk wesel sebagai janji untuk membayar sejumlah uang. Kedua, masalah privasi. Privasi merupakan isu utama dalam transaksi elektronik. Sebagian besar transaksi elektronik dapat dilacak. Sejauh ini tidak ada alternatif pertahanan yang dapat digunakan untuk mencegah serangan itu. Ketiga, ada blinded digital cash. Teknik blinding memungkinkan bank menerbitkan kas digital sehingga pembayar tidak dapat dikaitkan dengan yang dibayar. Hal ini dapat terjadi karena bank menandatangani wesel dengan tanda tangan blinding. Nah, sekian penjelasan dari kami berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.